habis bunuh dan makan daging korbannya, bukannya ditangkap, dia malah bebas dan jadi selebriti. Bingung? Yuk kita bahasin aja. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini bukan cuma sekedar cerita pembunuhan biasa kayak yang gue bahas sebelum-sebelumnya. Ini adalah cerita kanibalisme sadis. Jadi bukan gak cuma cocok ditonton sama anak-anak doang, tapi orang dewasa pun kayaknya harus persiapan mental nih buat dengerinnya. Jangan cuma dengerin aja, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Issei Sagawa ini dia lahir di Kobe tahun 1949. Dia tuh terlahir di keluarga orang kaya nih. Bokapnya tuh presiden salah satu perusahaan Jepang, bukan presiden Jepang. Nah, waktu dia lahir, dia tuh dalam kondisi prematur. Ceritanya dia lahir hanya sebesar telapak tangan bokapnya doang. Berarti kan kecil banget. Cuma bokapnya nggak putus asa tuh, terus diobatin, suntik ini, suntik itu, dan ternyata dia berhasil tumbuh dewasa nih, meskipun tinggi badannya itu cuma sekitar 150 sentian. Dan dia punya seorang adik yang selisih umurnya 2 tahun. Waktu si Issei umur 7 tahun, kelas 1 SD nih, dia bilang dia tuh tertarik kalau ngelihat paha temen sekelasnya. Karena kan anak SD cuma pakai celana pendek tuh, jadi pahanya kan kemana-mana. Ini kan berarti udah mulai penyimpangan ya, masa bocah aja udah tertarik ngelihat paha. Nah tapi ini ketertarikannya, gue tekankan ya, bukan ketertarikan secara seksual, tapi ketertarikan untuk nyobain makan dagingnya. Nah ada yang bilang kalau dia bisa berpikir seperti itu tuh karena waktu kecil omnya tuh sering datang main ke rumahnya dia. Nah kalau om yang ngajakin mainnya main kejar-kejaran nih, omnya pura-pura jadi raksasa. Nah, terus kejar-kejaran, lari-larian di rumah, pokoknya kalau ketangkep nanti dimasak dan dimakan. Dan pada masa itu seks itu kan dianggap tabu ya, mungkin sampai sekarang juga ya masih begitulah. Jadi sex education tuh kurang. Waktu Issei beranjak dewasa sebagai seorang cowok mengalami pubertas. Jadi si anunya bangun gitu. Dia tuh nggak tahu harus gimana karena nggak pernah ada yang ngajarin kan. Akhirnya dia iseng tuh, dia coba-coba kasih ke anjingnya buat jilatin. Nah mungkin dari situlah dimulai adanya penyimpangan seksual gitu. Waktu umur 15 tahun, dia sebenarnya sadar kalau ada sesuatu yang beda dari dirinya nih. Dia sampai, wah gue pengen coba nih, kayaknya gue harus ke psikiater nih, mau meriksa kondisi gue tuh sebenarnya ada kesalahan apa sih gitu. Cuma karena dia masih umur 15 tahun, masih di bawah umur, kalau ke psikiater itu harus didampingin sama orang tua. Terus dia mikir lagi, nggak mungkin nih kayaknya kalau gue cerita sama orang tua gue, pasti kan reaksinya mereka bakal aneh banget. Dan akhirnya dia mengurungkan niatnya lah untuk ke psikiater ini. Setelah dia lulus SMA, dia pindah ke Tokyo untuk kuliah. Dia masuk kalau nggak salah tuh Tokyo University. Emang anaknya pinter nih ya. Nah di Tokyo itu lagi di jalan, dia papasan sama seorang cewek. Ini cewek bule Jerman, tinggi, cantik gitu. Dia tuh tertarik ngeliat si cewek ini. Nah, beberapa hari dia ketemu itu dia buntutin terus sampai tahu di mana tempat tinggalnya si cewek ini. Nah, dia sengaja tungguin sampai malam waktu si cewek itu pulang, masuk dan dia menyelinaplah ke dalam apartemen si cewek ini. Pas kebetulan memang si cewek lagi tidur tanpa busana. Nah, Issei itu waktu itu berpikiran begini. Gue hanya pengen ambil payung, gue pukul kepalanya. Habis itu gue ke dapur untuk ambil pisau. Gue mau potong dagingnya, makan dagingnya tanpa membunuh dia. Gimana cara? Nah,
Habis itu dia merangkak mendekati si cewek itu dan gak sengaja dengkulnya nyenggol pinggang si cewek ini. Akhirnya bangun si cewek kaget, didorong lah ke lantai sampai si Ise jatuh. Ditelepon tuh polisi, lapor lah, Ise ditangkap, dituntut dengan alasan percobaan pemerkosaan. Tapi jangan lupa, bokapnya ini orang kaya. Dia menawarkan damai ke si korbannya ini. Dia bilang, yaudahlah kita damai aja, mungkin anak-anak gue rada begini nih gitu. Terima uang damai besar, akhirnya tuntutan pun dibatalkan sama sini cewek gitu. Dan Ise waktu itu juga nggak pernah mengakui adanya niatan untuk makan dagingnya si cewek ini ke polisi. Di umur ke-28, si Ise ini udah lulus kuliah, mungkin nggak tahu mau ngapain lah, dia udah bingung. Terus akhirnya dia pindah ke Paris. Dia melanjutkan sekolahnya di literatur di Sorbonne University. Setelah udah lulus, dia sempet tuh jalan-jalan ke Greece. Nah, dia naik kapal pesiar di sana. Dia bilang dia ketemu sama seorang tukang daging nih. Ise ini iseng nanya-nanya lah ke si butcher, gimana sih trik-triknya gitu kan untuk motong, untuk nyayat daging gitu kan. Dia nggak tahu aja nih siapa nanya. Nah, si butcher ini ya namanya kalau kita ditanyain sama orang gitu kan, pekerjaan lu gimana sih? Ya mungkin kita kan happy aja ya cerita. Ya diceritain lah, oh lu tertarik, oke, motong daging tuh kayak gini ya kan. Nah setelah itu berpisahlah mereka kan, udah selesai liburan tuh. Setelah Ise melakukan kejahatannya yang nanti mau kita bahas nih, dia ngirimin surat ke si tukang daging ini. Dia bilang, bro, makasih loh udah ngajarin gue trik-triknya motong daging tuh kayak gimana gitu kan. Nah sedangkan kasus itu kan sebenarnya udah rame di publik gitu kan. Nah si tukang daging ini juga udah tahu Ise itu siapa gitu loh, dia ngelakuin apa, dan katanya nggak dibalas itu surat gitu. Ya iyalah, lu bayangin aja kalau lu terima surat gimana ceritanya. Nah sejak tinggal di Paris sebenarnya Ise ini hampir setiap malam dia tuh kayak nyewa PSK untuk dibawa pulang nih gitu. Niatannya sebenarnya memang dia tuh pengen banget ngebunuh prostitusi ini. Terus abis itu dia mau cobain makan dagingnya. Tapi di pengakuannya ini entah kenapa dia tuh nggak pernah berhasil untuk narik pelatuk senjatanya gitu. Kayak ya ciut lah. Nah sampai suatu hari nih dia kenal yang namanya cewek Belanda yang namanya Rene Hartveld. Nah dia tuh kenal sama Rene. Mereka berteman cukup baik karena memang dari awal tuh si Ise ini bilang, Rene tolong dong bantuin gue yang pelajaran bahasa Jerman gitu. Dan mereka tuh sering makan bareng, pergi minum bareng, pergi clubbing bareng gitu kan. Sampai Rene pun nulis surat nih ke orang tuanya, dibilang, oh gue punya temen namanya Ise gitu. Orangnya baik dan intelektual. Tapi belum selesai nih ya. Di tanggal 11 Juni 1981 si Ise ini dengan alasan, Rene gue ada tugas nih dari dosen gue, harus ngerekam puisi dalam bahasa Jerman. Ya Rene gak akan curiga dong, namanya temen baik gitu kan. Akhirnya dateng lah Rene ke tempatnya si Ise. Nah ada versi cerita yang nggak tahu bener apa enggak, katanya sebenarnya Ise itu kan memang suka sama Rene dan dia tuh di situ sempat mengungkapkan isi hatinya ke Rene kalau dia tuh suka sama Rene, pengennya hubungannya lebih jauh lagi. Tapi ya Rene itu hanya menganggap Ise sebatas teman aja, friendzone. Nah jadinya Rene itu menolak dengan halus lah gitu, dan di situ kelihatannya juga Ise nggak ada sakit hati, nggak ada apa. Jadi oke lah, Rene melanjutkan permintaan tolong dari si Ise ini untuk membacakan puisi dalam bahasa Jerman sambil direkam. Di sini nih kejadian yang menyeramkan atau yang bagian paling sadisnya ya. Jadi gini,
Waktu si Rene mulai bacain puisi sambil direkam, posisi duduknya dia tuh begini. Jadi dia tuh ngadep ke jendela. Nah, situ ada meja. Issei itu ada di belakang dia. Dia ngebuka lemari, diambillah senapan rifle kaliber 22 yang selama ini disimpan untuk mencoba membunuh PSK yang sebelum-sebelum itu. Senjata yang sama tuh. Ditembaklah sama dia dari belakang dan kena lehernya Rene. Ada yang bilang setelah dia tembak itu si Issei sendiri pun jatuh pingsan. Mungkin lemes kali ya, karena kan baru pertama kali melakukan kejahatan lah gitu. Tapi di wawancara sih dia nggak ada cerita kayak begitu, karena dia bilang setelah dia tembak itu dia masih sempat lihat si Rene itu pertama tumbang ke meja. Habis itu dia baru jatuh ke lantai. Nah, setelah itu dia ambillah handuk untuk ngeganjel kepalanya si Rene. Setelah diganjel kepalanya, mulailah dia buka baju si Rene ini. Dan gimana gue ceritanya? Dia bilang begini, bagian pertama yang dia pengen makan tuh adalah bagian bokong, karena menurut dia itu harusnya bagian yang paling enak untuk dimakan. Dia mulai gigit tuh bokongnya Rene, dan spesifik bokong kanan, karena dia bilang gini, gue nggak mau tuh bokong sebelah kiri, karena bokong kiri itu lebih dekat sama jantung. Nah, gue takutnya kalau sebelah situ yang digigit nanti darahnya banyak. Bedanya di mana sih? Sama aja lu juga makan orang-orang juga gitu kan. Ya pokoknya gitulah. Habis itu dia bilang susah, terlalu alot sampai rahangnya tuh pegel gitu. Nggak bisa kegigit juga. Terus dia ke dapur, dia ngambil pisau buah. Nah, pisau buah dia juga coba untuk sayat bagian kulitnya. Cuma wah susah nih, nggak sobek-sobek. Akhirnya nyerah dia. Bukannya nyerah dia nggak jadi makan loh ya. Dia nyerah sama pisaunya. Terus dia keluar dari apartemennya, dia pergi ke toko untuk beli pisau daging. Itu kan pisau daging kalau yang tempat-tempat steak itu yang bentuknya agak pisau yang agak ngelengkung tuh, tajam banget buat nyayat daging. Nah, dia beli itu. Dan dia bawa pulang, tetap masih di bagian yang sama ya. Dia bilang waktu dipotong itu lu tuh nggak langsung lihat bagian daging merah. Dia bilang ada lapisan kayak warna kuning-kuning jagung gitulah, yang belakangan dia baru tahu kalau itu sebenarnya adalah lemak gitu. Dia potong terus sampai lebih ke dalam, barulah ketemu bagian daging merahnya ini. Terus di wawancara itu dia juga bilang, gue lupa sih waktu itu gue ngangkat dagingnya itu entah gue sayat, gue potong pakai pisau, atau gue suwir. Aduh. Setelah dia ambil bagian bokongnya, dia juga penasaran nih sama bagian-bagian lain. Jadi beberapa bagian lah yang dipotong, kayak contohnya bagian paha, terus payudara juga dipotong sama dia. Ada juga yang diambil bibirnya. Terus ada juga cerita yang dibilang kalau dia tuh gigit langsung hidungnya sampai copot dan dikunyah sama dia. Aduh. Ya pokoknya dia potong-potong. Setelah dagingnya diambil itu dia mulai bereksperimen nih. Dicoba-coba, ada yang dimakan mentah, ada yang dimasak, ada yang digoreng sama dia. Semua dicobain lah. Dia bilang begini, daging manusia enak, tuh rasanya lumer di mulut kayak daging ikan tuna yang mentah gitu. Jadi geli gua. Sampai keesokan harinya belum berhenti juga, si mayatnya ini kayak masih seger, belum ada lalat sama sekali gitu loh. Lanjut dia potongin dan dia simpenin daging-daging ini untuk dimakan nanti. Dia simpen di freezer apartemennya. Di sini gue nggak akan ngasih kalian lihat foto
foto si korbannya ya ada sebenarnya, itu gampang. Lu kalau mau lihat lu cari sendiri aja dah. Ada buku yang berjudul In the Fog. Itu ditulis sendiri sama si Sesagawa, menceritakan detail waktu dia makan, apapun yang dia lakukan terhadap si korbannya ini. Jadi nanti mungkin gue bisa kasih linknya di bawah, kalian boleh lihat sendiri. Gue nggak mau ngejelasin terlalu jauh lagi, gue juga nggak tahan waktu researchnya. Di Paris kalau bulan Juni ini kan lagi musim panas ya, lagi paling panas-panasnya dia. Jadi si mayatnya ini nggak bisa bertahan lama nih, kalau nggak salah di hari ketiga atau hari keempat itu udah mulai tuh ada lalat datang lah gitu, karena udah mulai bau kan. Nah Issei juga udah mulai takut kalau dia simpen lebih lama lagi ini bisa ketahuan sama tetangga, kecium baunya kemana-mana gitu, ada bau-bau busuk. Dan dia udah mempersiapkan 2 koper untuk buang jenazahnya ini. Nah dia bilang habis itu dia potong jenazahnya supaya bisa muat ke dalam 2 koper terpisah. Dia bilang gini, motong jenazah tuh nggak semudah yang lu bayangin kayak film-film horor gitu, nggak, susah. Dia bilang, kaget gua, kampret. Di jam 8 malam pesan taksi minta dijemput ke salah satu taman yang lumayan gede di Paris. Nah dia setelah ditelepon taksi datang nih supir taksinya kan ngeliat dia bawa 2 koper gitu, mau bantuin dong. Waktu diangkat sama supir taksinya, kok berat banget. Nah si supir taksi ini iseng nanya Issei, ini koper isi apaan? Lu bawa mayat? Ya normal kan kalau kita bercanda kayak gitu. Issei panik, langsung dia jawab, oh bukan, isinya tuh buku. Padahal ya supir taksi cuma sekedar nanya doang. Karena bulan Juni musim panas di Paris itu masih terang banget, jam 8 malam tuh masih terang. Masih banyak orang-orang yang berjemur di sekitaran situ karena mataharinya masih enak banget gitu. Nah waktu dia turun dari taksi, segitu banyak orang, dia juga bingung. Dia bawa 2 koper gede, semua orang tuh pada ngeliatin gitu kan. Ini orang ngapain? Udah mau pakai baju bukan baju kayak orang mau berjemur, bawa koper segede-gede gaban, apa lu nyasar gitu kan, harusnya ke airport. Nah cuma ya udahlah, namanya udah turun, mau gimana lagi? Dia bawa tuh koper, jalan sampai akhirnya dia nemu satu tempat yang lumayan sepi orang. Di situ dekat pinggiran danau. Nah rencana dia tuh udah mau dorong si koper itu sampai nyemplung lah ke danau buat ngilangin bukti kan. Nah terus tiba-tiba ada yang manggil dia dari belakang, Mas, ini koper lu bukan? Nah Issei kan refleks, dia kaget, dia bilang, oh bukan. Nah si orang itu mau ngebuka si kopernya, jadi Issei buru-buru lah, pura-pura nggak tahu, dia jalan aja terus. Nah yang buka kopernya ini apa nggak shock begitu dia buka, isinya potongan badan manusia. Langsung heboh tuh satu taman. Setelah kopernya ditemuin, ya udah pastilah mereka lapor polisi kan. Lapor polisi, diusut nih, ditanyain lah saksi-saksi di situ. Ya udah jelas banget lah ya, orang Asia kecil bawa koper 2 biji, gimana lu nggak mencolok gitu kan? Nggak butuh waktu lama, di tanggal 16 Juni 1981 akhirnya Issei ditangkap. Dia waktu ditangkap pun dia nggak ada perlawanan sama sekali, dia santai aja, mukanya juga lempeng aja, kayak nggak ada rasa bersalah, nggak ada apa. Dibawa ke kantor polisi, habis itu ya seperti biasa, bokapnya habisin duit banyak untuk menyewa seorang pengacara handal lah gitu. Kalau di sini mungkin Om Hotman. Dia sempat dikurung juga 2 tahun untuk nunggu persidangan. Dan di masa-masa itu dia tuh sempat diinterogasi sama 3 orang psikiater. Jadi waktu dia ngebunuh si Rene ini, waktu ditanya alasannya kenapa ya, dia sempat bilang gini, karena gue melihat Rene itu kan tinggi, putih, cantik gitu, sedangkan gue tuh bertolak belakang banget sama Rene, makanya gue bunuh dia, gue makan dia supaya gue bisa menyerap semua kelebihan-kelebihannya Rene. Lu waras.
Akhirnya mereka memutuskan bahwa Issei Sagawa itu punya kelainan jiwa, tidak bisa didakwa. Dia cuma dikirim ke rumah sakit jiwa untuk dikurung di sana sesisa umur hidupnya. Nah ini gue nggak tahu si psikiater ini buat keputusan seperti itu apa memang benar hasil penilaian mereka terhadap Issei Sagawa atau hasil campur tangan dari bokapnya. Harusnya kan dikurung seumur hidup nih di rumah sakit jiwa, tapi orang-orang Perancis nih pada nggak suka. Mereka pada bilang, ngapain sih negara buang-buang duit untuk ngobatin orang psycho kayak begini, dan dia bukan warga negara kita juga gitu kan. Akhirnya mereka minta untuk Issei supaya dideportasi balik ke Jepang. Tapi ada juga yang bilang kalau Issei dipindahin ke Jepang tuh karena bokapnya. Tadinya otoritas Jepang itu mereka mau mengadili si Issei ini. Diputuskan kalau Issei ini sebenarnya waras, layak untuk diadili. Cuma entah kenapa, ini gue juga aneh banget. Katanya pihak Perancis itu mereka nggak mau ngasih berkas-berkasnya Issei untuk dilimpahkan ke Jepang. Mereka bilang case ini udah selesai, udah ditutup. Nah kalau nggak ada berkas-berkas ini, nggak ada tuntutan sama sekali, otoritas Jepang pun nggak bisa nuntut si Issei ini. Ya bebas dong berarti kan. Nah setelah dia keluar dari tempat rehabilitasi ini, dia dihubungi sama sebuah majalah berjudul Murder in Mind. Dia disuruh nulis artikel nih tentang kejahatannya dia lah. Akhirnya dia punya kepikiran untuk menyambung hidup, ya gue harus punya penghasilan lah. Dia menulis buku. Total tuh ada sekitar 20 buku hasil karyanya dia gitu. Dan dia juga ngelukis juga. Ya dibilang sih gue cuma ngelukis cewek-cewek yang menurut gue cantik, dia bilang gitu. Dan lukisannya ini pun dijual secara internasional. Bahkan Issei ini punya manajer khusus untuk menjual lukisan-lukisannya. Setelah si Issei bebas ini nih, sebenarnya dia masih belum kapok loh. Dia bilang kalau gue udah nyerah deh sama cewek-cewek bule. Gue sekarang lebih suka sama cewek-cewek Jepang. Kasihan amat kayaknya, jadi horor sekarang. Nah dia bilang salah satu yang dia suka itu yang namanya artis Aya Ueto. Dia suka banget tuh, katanya kalau Aya Ueto itu nggak cocok deh buat dimakan karena dia terlalu cantik. Gue malah pengennya mati di ketiaknya Aya Ueto. Dia juga pernah nih sekali main film dewasa dong sama seorang artis film dewasa ini yang baru berusia 21 tahun. Jadi si sutradaranya ini, dia tuh nggak bilang loh ke si pemeran cewek ini, si Issei Sagawa tuh orangnya seperti apa dan memang tersandung kasus apa. Dia nggak cerita sama sekali. Di tengah-tengah mereka main film ini, jadi ada adegan Issei Sagawa ini mengakui perbuatannya dia di masa lalu. Lu bayangin dong. Dia ceritain, dia sambil kasih lihat juga majalah yang memuat beritanya dia waktu itu gitu kan. Dia kan tadi pakai rok pendek sambil ngobrol tuh duduk di sofa gitu. Sejak si Issei Sagawa cerita tentang masa lalunya dia tuh ngobrol sambil megangin selimut, nutupin bagian pahanya. Udah takut banget. Ada juga nih bagian dari wawancara si Issei Sagawa dengan Vice yang dia bercerita kalau sekarang sih di saat nafsu tuh bukan cuma dalam artian seksualitas doang ya, termasuk kanibalismenya. Dia bilang kalau lagi hasratnya seperti itu melonjak, ya dia masih bisa onani lah ya untuk meredam hasrat itu gitu. Yang dia takut kalau misalkan suatu hari dia impoten, dia udah nggak bisa lagi tuh onani. Apa yang bakal bisa meredam hasrat kanibalisme dan seksualnya dia? Tapi tenang aja sih, sekarang dia udah di kursi roda. Dia tinggal sama adiknya dan ada perawat juga, jadi ya buat makan orang sih kayaknya udah jauh dari mungkin lah ya, udah mustahil. Dan sekarang Issei itu udah nggak ada niatan ngebunuh orang karena juga di kursi roda. Dia bilang gini, keinginan gue sekarang tuh berbalik 180 derajat. Gue malah pengen mati pelan-pelan dan tersiksa, tapi matinya harus sama cewek cantik.
Itulah tadi cerita tentang Issei Sagawa, si kanibalisme Jepang yang membunuh dan memakan korbannya tanpa dijatuhi hukuman. Kalau misalkan kalian ada fakta-fakta terbaru yang belum gue sebutin tadi di atas, silahkan kalian komentar di bawah. Itu aja dari gue, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.